Sesi kali ini kita ngebahas sesuatu yang unik dan saya rasa kalian akan suka banget. Stres, kehilangan energi, berkurangnya ketajaman pikiran, berkurangnya sensitivitas perasaan. Biarin mereka berdebat dalam kebodohan itu. Nikmatilah. Gak usah kemudian kamu korbankan ketenangan batinmu di tongkrongan itu dengan meniup peluit panjang. Salah lu, bukan itu maksudnya. Begini. Lu harus tahu bahwa keheningan itu adalah bentuk perlindungan diri yang paling mantap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ayah, teman-teman dimanapun berada. Jumpa lagi kita di CAB, Catatan Ayah Beben. Sesi kali ini kita ngebahas sesuatu yang unik dan saya rasa kalian akan suka banget dengan pembahasan kita pada kali ini. Saya kasih judul begini, seni berpura-pura bodoh. Nah, kenapa sih dengan istilah ini gitu ya? Ada apa? Kok seni berpura-pura bodoh yang akan kita bahas kali ini? Kita kan hidup di zaman kopi shop bertaburan. Menjamur di mana-mana, kafe, tempat orang nongkrong, ya, dan dengan segala tema, ya, dengan macam-macam tema. Ada yang tema-tema vintage gitu, ada yang minimalis, ada yang industrialis. Oh, industrialis itu dia tadi ya. Nggak tahu tuh kedengaran nggak suara kameramennya tadi. Intinya hari ini kita dihadapkan oleh gaya hidup nongkrong. Bahkan fenomenanya orang nggak akan pulang ke rumah setelah pulang kerja sebelum nongkrong dulu, ngopi dulu, ya nggak, istilahnya apresiasi diri. Wah, setelah hari ini begitu suntuk menjalani kehidupan. Sehingga ketika kemudian punya kebiasaan nongkrong atau fenomena pergaulan tongkrongan, maka banyak sekali lahir obrolan-obrolan, pembahasan-pembahasan yang namanya juga di tongkrongan, ya kan, apa aja dibahas. Kita mungkin nggak nyadar bahwa kebiasaan kita membicarakan banyak hal, merespon segalanya, segala sesuatunya direspon, kita kasih feedback, apapun pembahasannya kita coba beri feedback, kita mungkin merasa itu tidak ada bahayanya, tidak ada ruginya untuk kita. Tapi fakta berkata lain. Karena begini, setiap kita merespon segala sesuatu, misalkan ada teman kita ngobrol nih, receh sebenarnya, atas nama nggak enak mungkin, atas nama loyalitas, atas nama solidaritas, ya kan, anak-anak tongkrongan begitu, kita memaksakan diri untuk merespon. Atau mungkin kita justru terbiasa untuk merespon segala sesuatu. Ketika kita merespon, teman-teman, itu feel atau emosi kita, perasaan kita, pikiran dan perasaan kita ikut loh. Sereceh apapun pembahasannya, emosi kita, perasaan kita, dan juga logika kita, pemikiran kita itu ikut di situ. Artinya, ketika kemudian kita terbiasa merespon segala hal, kita terbiasa kemudian ingin ikut berkomentar di semua isu, di semua perkara, maka hati-hati. Yang dipertaruhkan adalah emosi kita. Yang dipertaruhkan juga adalah kesehatan berpikir kita. Sensitivitas perasaan kita itu sangat terpengaruh. Itu yang dipertaruhkan di situ. Dan ketajaman logika berpikir kita juga dipertaruhkan di situ. Ketika kita mencoba untuk mengomentari segala hal atau merespon segala hal. Nah, disinilah kemudian saya, Ayah, coba share ke kalian semua bahwa perlu kita punya seni pura-pura bodoh. Kenapa? Karena saya paham begini. Saya paham bahwa saya juga suka nongkrong gitu. Ketika kemudian ada teman melemparkan sebuah wacana, melemparkan sebuah tema, diskusi, dan seterusnya, saya paham kita di saat yang sama kita akan diterpa satu isu nggak enakan. Nggak enak nih kalau kita nggak respon. Yang kedua, dibilang nggak support nanti. Dibilang kita jadi teman nggak asik, nggak chill. Yang ketiga, kita takut kemudian dianggap nggak up to date gitu, nggak ngerti gitu, nggak tahu atau bodoh. Maka yang pertama adalah nggak enak. Sebenarnya itu kan persepsi kita aja. Yang kedua, dianggap nggak support. Itu juga menurut kita. Dan tidak harus merespon baru dikatakan support kan sebenarnya. Yang ketiga, dikatakan kudet gitu. Takut dibilang bodoh. Ini juga kan sebenarnya kurang valid bahwasanya
kita tidak merespon sesuatu, berarti kita bodoh, kurang valid gitu. Artinya, 3 poin tadi itu hanya bisa-bisaan emosional kita atau perasaan kita aja yang memanipulasi kita. Sehingga akhirnya kita termanipulasi secara emosional, secara perasaan, akhirnya kita tak merespon, akhirnya kita masuk ke dalam pembahasan itu walaupun mungkin kita nggak nyaman atau tahu itu receh, kita tahu itu nggak berkualitas, kita tahu itu cuma buang-buang waktu dan seterusnya. Nah, oleh karena itu disinilah kita perlu kemudian punya seni pura-pura bodoh. Karena tidak semua hal, tidak semua tema, dan tidak semua pembahasan layak untuk kita beri respon. Tidak semua bahan pembicaraan worth it atau layak untuk kita berikan investasi memori, investasi perasaan, dan investasi pemikiran di situ. Makanya kita agar tetap sehat, agar tetap rasa ini sensitif, dan pemikiran kita tetap tajam secara akal sehat, maka kita harus punya seni berpura-pura bodoh. Nah, paling tidak ada 5 alasan kenapa kamu harus punya seni berpura-pura bodoh. Yang pertama, tidak semua hal layak untuk dipahami secara mendalam. Ingat ya, tidak semua hal layak untuk dipahami secara mendalam. Ada kok percakapan-percakapan yang memang ya wes gitu. Kamu cukup senyum aja. Misalkan teman lu nih, teman lu cerita, oh iya, oke, udah gitu. Oke, ingat ya, enggak semua hal layak untuk kita pahami secara mendalam. Karena ketika memahami secara mendalam, kita butuh berinvestasi perasaan di situ, dan berinvestasi pemikiran. Dan perasaan dan pemikiran itulah modal kita. Sumber daya kita punya dalam diri kita. Jangan dong buang-buang sumber daya ke hal-hal yang tidak layak. Banyak sekali percakapan-percakapan itu hanya butuh senyuman aja kok. Ketika kita ngomong, oh gitu ya, gue nggak tahu tuh. Itu tidak akan membuat kita kelihatan bodoh, itu tidak akan membuat kita kelihatan tidak suportif, dan itu tidak akan menyebabkan kita tidak dianggap chill, tidak dianggap asik gitu. Hanya dengan kata-kata, gue nggak tahu sih kalau itu. Kenapa? Karena ada hal-hal yang kemudian sangat begitu remeh untuk ditanggapi lebih serius dari sekedar ngomong. Gue nggak tahu, oh ya udah, hehehe, mantap, gitu aja, cukup. Nah, yang kedua, menahan diri itu tanda kemampuan kita mengendalikan diri, bukan kelemahan. Gue ulang ya, menahan diri itu justru tanda kekuatan kita dalam mengendalikan diri kita, bukan kelemahan. Seseorang memilih diam, sering sekali dianggap tidak tahu, sering sekali dianggap dia mah nggak bakal komen, dia mah paling nanti senyum doang dia responnya. Seseorang yang dikatakan begitu atau terbranding seperti itu bukan berarti dia lemah. Justru dia punya kekuatan untuk mengendalikan diri dia, mengendalikan hawa nafsu dia untuk berkomentar, hawa nafsu untuk bernarasi, bahkan hawa nafsu untuk berdebat ke hal-hal yang receh tadi. Ingat ya, balik ke poin pertama, karena nggak semua hal layak untuk dipahami, nggak semua hal layak untuk dikomentari, dan nggak semua hal layak untuk dikasih pengertian gitu. Dan yang kedua, ketika kamu berhasil menahan diri dari hal-hal tersebut, itu bukan tandanya kelemahan, itu justru tandanya kamu sudah punya kekuatan. Apa itu? Kekuatan menahan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan pemikiran, mengendalikan nafsu untuk kamu berkomentar atau membuang-buang tenaga dan pikiran. Yang ketiga, energi batinmu perlu dijaga. Ingat ya, yang tadi saya sampaikan bahwasanya ketika kita memberikan komentar, ketika kita memberikan respon ke sesuatu hal, itu feel kita, perasaan kita, emosi kita ikut. Otak kita juga ikut, pemikiran kita juga ikut. Dan ingat, ketenangan batinmu atau energi batin kita itu butuh untuk dijaga dari hal-hal yang tidak perlu. Oleh karena itu, ya kan, ketika kamu memilih hal-hal yang penting saja untuk kamu komentari, untuk kamu respon atau tanggapi ajakan diskusinya, disitulah kamu bisa kemudian lebih stabil dari sisi ketenangan batin. Kenapa? Karena kamu nggak tenggelam dengan hiruk pikuknya remeh-temeh dunia ini. Iya kan? Tapi kamu tetap bisa tenang batinmu dengan tanggapan atau dengan respon cuman oke. Jadi biarkan aja, bukan kemudian kamu jadi nggak gaul, enggak, tetap gaul. Tetap nongkrong di situ. Tapi biarkanlah dunia ini hiruk pikuk dan kamu tenang di tengah kebisingan itu. Dan sesekali memberikan respon, gimana Ben? Mantap, lanjut. Itu aja. Ya kan? Saya punya satu perkumpulan juga yang seperti itu. Nah, memang perkumpulan hura-hura gitu kan. Nah, kadang-kadang saya di situ ya sudah. Gimana? Mantap. Atur aja. Gitu aja cukup. Tapi kan batinnya tetap tenang, sehingga kita bisa menikmati suasana tetap gitu, tanpa kehilangan pertemanan. Nah, yang keempat, tidak semua kebenaran harus disampaikan di setiap waktu. Karena gini, gue paham. Kadang-kadang ada memang pembahasan di tempat tongkrongan atau di pertemanan kamu, dan pembahasannya itu memang
Dibilang receh enggak, dibilang serius juga enggak. Cuma masalahnya ketika mereka bahas, ada sesuatu yang keliru, dan kamu tahu itu. Lo tahu kalau mereka membahas sesuatu yang sedang keliru. Ada yang sesuatu yang nggak benar yang mereka omongin. Entah itu secara teori, entah itu secara istilah, entah itu secara prinsip, apapun lah. Dan kamu tahu kebenarannya. Dan kamu terpancing untuk tiup peluit panjang. Prit! Dengerin doa. Nggak gitu, woy. Salah lu nggak gitu. Dengerin. Menurut gua begini. Lu terpancing tuh begitu tuh. Jangan. Ngapain? Jangan. Tapi kan benar, tapi kan mereka lagi diskusi, yang salah itu biarin. Ingat ya, enggak semua kebenaran harus disampaikan setiap waktu. Kalau ternyata itu tidak sampai mengganggu stabilitas negara, kekeliruan yang mereka sedang bahas sambil minum kopi itu nggak sampai menghilangkan istilah Pancasila, atau kemudian mengancam terpisahnya Sumatera dan Jawa, oh ini kok propaganda. Nah, kalau memang nggak sampai seurgent itu, ya wes biarin mereka berdebat dalam kebodohan itu. Nikmatilah, nggak usah kemudian kamu korbankan ketenangan batinmu di tongkrongan itu dengan meniup peluit panjang. Prit, salah lo, bukan itu maksudnya. Begini. Yang mana dia akan debat lagi, enggak, gue sih tau gue begitu. Wah. Padahal selesai pun pembahasan itu nggak ada yang berubah. Indonesia tetap dari Sabang sampai Merauke, tetap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ngapain kamu mengorbankan ketenangan batinmu? Ya wes. Ingat, tidak semua kebenaran harus disampaikan setiap waktu. Dan yang kelima, terakhir, kamu harus tahu bahwa keheningan itu adalah bentuk perlindungan diri yang paling mantap. Saya ulang ya, keheningan itu bentuk perlindungan diri yang paling mantap. Ketika kemudian orang sibuk, wah, kamu hening ya, diam, senyum, lihatin ekspresi mereka. Ketika mereka menengok kau kasih ekspresi sekedarnya, ya kan? Ketika ditanya, kamu jawab dengan lanjut aja, atur aja gua mah. Itu tuh kamu sedang melindungi dirimu dari stres, kehilangan energi, berkurangnya ketajaman pikiran, berkurangnya sensitivitas perasaan, tapi kamu tetap bisa nongkrong. Karena keheningan bentuk dari perlindungan. Itu dia 5 poin dari berpura-pura bodoh. Karena hari ini kita butuh itu di tengah tongkrongan, di tengah pergaulan, di tengah kehidupan yang banyak sekali informasi-informasi yang berserakan di jalanan. Agar kamu tidak menjadi korban perasaan. Thank you. Sampai jumpa lagi di catatan AHBBN berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.